Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Sultani Putra dengan NIM 050201200050 dari kelas HKI 5B akan mempresentasikan hasil tugas artikel saya yang berjudul Analisis Kaidah Fiqhiyah dan Tempat Tinggal Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Kaidah Fiqhiyah. Perceraian tidak akan bisa terjadi tanpa adanya perkawinan. Untuk itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu perkawinan. Perkawinan dalam hukum fikih diambil dari kitab Fathul Mu'in bi syarhi Qurratil Ain adalah aqdun yatadammanu ibahata waqin bilafdhi inkahin aw tazwijin, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sebuah ikatan yang mengandung kemubahan waqi dengan lafaz ingkah atau tazwij. Jadi, dalam perkawinan ada sigot yang harus diucapkan, yaitu ingkah dan tazwij, atau yang serupa dengannya dalam sigot lafaz. Seperti yang kita ketahui, biasanya dalam perkawinan menggunakan bahasa Arab bisa menggunakan angkah tuka atau zawaj tuka. Sedangkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai seorang suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari pengertian ini bisa kita ketahui dalam perkawinan yang disebutkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan dalam kitab Fathul Mu'in, keduanya mengatakan adalah ikatan dan akad. Yang mana kata-kata ikatan dan akad ini memiliki esensi makna yang sama, dalam artian mengikat insan laki-laki dan perempuan yang pada awalnya masih tidak memiliki hubungan keperdataan atau tidak mahram menjadi memiliki hubungan keperdataan atau juga menjadi mahram. Perbuatan yang dilarang menjadi bernilai pahala dengan adanya ikatan tersebut. Tetapi dalam undang-undang perkawinan yang disebutkan di dalamnya menyangkut kata lahir dan batin, yang mana lahir dan batin ini dimaksudkan bahwasanya ikatan yang dilakukan dengan cara perkawinan ini tidak hanya mengikat keperdataan secara individu saja, akan tetapi batin keduanya juga akan terikat. Batin dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang ada di dalam hati atau sesuatu yang menyangkut jiwa, atau diartikan dengan perasaan hati dan sebagainya, perasaan sayang, cinta dan sebagainya. Dan hati manusia dapat berbolak-balik sehingga akan menimbulkan ketidakcocokan antara kedua pasangan setelah perkawinan. Nah, konflik yang tercipta sebab ketidakcocokan itulah yang akan membuat ikatan perkawinan antara keduanya menemui jalan buntu. Jadinya perpisahan atau yang bisa disebut dengan perceraian. Perceraian merupakan hal yang diperbolehkan, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada realitanya perceraian ini sangat sering terjadi di masyarakat, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro pada tahun 2018. Satu tahun terdapat 2.320 putusan yang dikeluarkan. Jika melihat jumlah putusan yang dikabulkan dan dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro ini, dapat difahami bahwasanya perceraian ini adalah permasalahan yang sangat serius, sehingga hakim dalam hal ini hakim pengadilan agama itu harus memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan sangat hati-hati. Qala dalam Fathul Mu'in dijelaskan bahwa wahwa lughatan halul qaidi wa syar'an halu aqdin nikahi bilafdil ati wahwa ima wajib katalaqin walin lam yuridil waq'a aw mandubin ka ya'jiza 'anil qiyami bi hudutiha walau li'adimil maili ilaiha aw takuna ghairu 'afifatin ma lam yakhshal fajur biha aw si'atil khuluqi.
Ai bihaitsu la yasbiru ala aisyratiha adatan fima istadharahu syaikhuna wa illa famata tujadu. Nah, jika diartikan dalam bahasa Indonesia sendiri, tolak secara bahasa diartikan sebagai pemisahan ikatan. Sedangkan secara syarak, tolak adalah pemisahan ikatan perkawinan dengan lafaz berikut. Ada kalanya hukum tolak itu wajib, seperti talaknya orang suami bersumpah ilah yang tidak ada maksud menggauli lagi. Ada kalanya hukum tolak itu sunnah, seperti suami yang tidak mampu memenuhi hak istrinya walaupun karena tidak ada kecenderungan hati kepadanya, atau keadaan istri itu tidak menjaga diri selama suami tidak khawatir dengan ditalaknya itu, maka istri berbuat keji, atau keadaan istri itu buruk akhlaknya. Nah, maksud dari kata buruk akhlaknya di sini adalah sekiranya suami dalam kebiasaannya tidak mampu bersabar untuk hidup bersama dengan istrinya tersebut menurut apa yang dianggap dohir oleh syekhuna. Jika tidak demikian, maka kapan ditemukan ada wanita yang tidak buruk akhlaknya. Dalam kitab Fathul Mu'in tadi diambil kata syekhuna. Ada kata syekhuna yang mana dalam kitab Fathul Mu'in sendiri merujuk kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Tolak dalam fikih dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu talak sharih dan talak kinayah. Talak sharih adalah tolak yang diucapkan oleh suami kepada istri secara jelas dengan menggunakan kata tolak, seperti contoh roja tuki, aku mentalakmu. Kalau talak kinayah sendiri adalah talak yang diucapkan suami kepada istri dengan kata yang serupa dengan tolak, seperti contoh roja tuki ila walidaik, aku pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Nah, tadi dalam perspektif hukum fikih. Sedangkan dalam perspektif hukum positif di Indonesia, ini dijelaskan dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwasanya perkawinan dapat putus karena 1. Kematian, 2. Perceraian, 3. Atas putusan pengadilan. Kemudian perceraian juga diatur dalam pasal 114 kompilasi hukum Islam yang secara yuridis juga diistilahkan dengan putusan perkawinan. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Nah, yang perlu kita ketahui sendiri, yang perlu kita ketahui lebih lanjut, ada perbedaan yang sangat mencolok antara perceraian dalam perspektif fikih dan perceraian dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Perceraian dalam perspektif fikih kalau mengucapkan kata tolak saja atau yang sejenis dengan tolak, maka sudah dianggap bisa cerai. Tapi kalau dalam hukum positif di Indonesia harus melalui prosedur persidangan di pengadilan. Ini karena untuk langkah kehati-hatian agar perceraian tidak terjadi dengan sewenang-wenang. Padahal perkawinan adalah untuk membina keluarga suami dan istri yang utuh, kekal dan abadi, sehingga perceraian tidak dapat terjadi sewenang-wenang. Sehingga jika perceraian terjadi secara sewenang-wenang, maka akan mencederai prinsip perkawinan tersebut. Kemudian saya telah menemukan dua masalah perceraian karena tempat tinggal yang telah terjadi di Pengadilan Agama Bojonegoro. Adapun perkara yang pertama adalah dengan duduk perkara sebagai berikut. Penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Maret 2011. Mereka juga pada saat itu adalah jejaka dan perawan. Setelah perkawinan, mereka memilih untuk tinggal di rumah orang tua penggugat dan selama 4 tahun 6 bulan mereka tinggal di sana dengan harmonis sekali. Tetapi mereka juga masih belum dikaruniai seorang anak pada waktu itu. Pada bulan September 2015, penggugat dan tergugat mulai goyah karena perselisihan dan pertengkaran, yang mana perselisihan tersebut disebabkan oleh masalah tempat tinggal, di mana tergugat tidak betah tinggal bersama penggugat di rumah orang tua penggugat. Begitu pula sebaliknya, penggugat juga tidak merasa betah
dan cenderung tidak mau harus tinggal bersama tergugat di rumah orang tua tergugat. Kemudian imbasnya, sejak September 2015 itu juga tergugat pulang ke rumah orang tua tergugat dan tergugat tidak kembali lagi hingga 3 tahun lamanya. Di sisi lain, keduanya juga tidak ada itikat baik dari keduanya untuk kembali lagi seperti sedia kala. Kemudian perkara yang kedua dengan duduk perkara sebagai berikut. Pada tanggal 18 Desember 2016, seorang laki-laki dan perempuan tersebut melangsungkan perkawinan. Mereka juga masih jaka dan perawan. Kemudian mereka juga memilih tinggal di rumah milik orang tua istri. Mereka hidup rukun di rumah itu selayaknya suami dan istri pada umumnya selama 2 bulan dan juga masih belum dikaruniai seorang anak. Akan tetapi, pada bulan Februari 2017, di mana sering terjadi perselisihan antara suami istri tersebut, hingga rumah tangga mereka pun goyah. Diketahui penyebabnya adalah masalah tempat tinggal, yang mana suami merasa tidak betah tinggal di rumah orang tua istri, dan suami menginginkan supaya istri bersedia untuk bertempat tinggal bersama suaminya di pondok pesantren yang masa dahulu pernah ditempati oleh suami. Akan tetapi istrinya tidak berkenan saat diharuskan tinggal di pondok pesantren tersebut. Karena ketidaksepahaman antara suami dan istri tersebut, suami memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya pada Februari 2017. Dan selama 9 bulan tidak ada hubungan lagi, baik lahir maupun batin antara mereka berdua. Diketahui dari duduk perkara yang telah tersebut di atas, maka analisisnya adalah sebagai berikut. Diketahui dari pernyataan saksi yang diajukan oleh penggugat, bahwasanya selama 4 tahun 6 bulan mereka tinggal di rumah orang tua penggugat. Sedangkan perselisihan justru terjadi sekitar September 2015. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya penggugat dengan tergugat hanya tinggal di satu tempat yang sama, yaitu di rumah orang tua penggugat. Tidak sampai tinggal di rumah orang tua tergugat. Kemudian pada saat 4 tahun 6 bulan diduga tergugat di masa itu merasakan hal yang tidak nyaman di rumah orang tua penggugat. Walaupun terlihat hubungan antara mereka berdua itu berjalan dengan harmonis. Maka dari itu, pada bulan September 2015 tergugat menyampaikan rasa ketidaknyamanannya kepada istrinya. Selanjutnya, tergugat ingin penggugat untuk tinggal bersama penggugat di rumah orang tua tergugat. Akan tetapi, penggugat cenderung tidak mau tinggal bersama tergugat di rumah orang tua tergugat. Sedangkan mereka belum pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat. Ini mengindikasikan bahwasanya rasa tidak betah yang dimiliki oleh penggugat adalah asumsi yang dibuat oleh penggugat. Kemudian dalam duduk perkara yang ada tertulis juga kata cenderung, yang juga memiliki artian bahwa penggugat berasumsi tidak akan nyaman jika tinggal bersama tergugat di rumah orang tua tergugat. Disinilah letak percekcokan antara keduanya sehingga berselisih paham. Kemudian pada putusan yang kedua diketahui analisisnya adalah penggugat atas nama inisial IM menggugat talak tergugat atas nama inisial RK, dikarenakan RK tidak mau menyebut IM untuk bertempat tinggal di pesantren yang pernah ditinggali oleh IM dahulu. Pada akhirnya IM memutuskan untuk tinggal di pondok pesantrennya dahulu dan meninggalkan RK di rumah orang tua RK. Dengan demikian, RK yang memiliki rasa ketidaksukaannya jika harus bertempat tinggal di pondok pesantren tempat IM. Dan dapat disimpulkan juga di sini bahwasanya putusan yang pertama dengan putusan yang kedua memiliki duduk perkara yang serupa tapi tak sama, yang mana penggugat memiliki perasaan tidak suka untuk tinggal di rumah tergugat, padahal belum tinggal di rumah tergugat. Kemudian kaidah fiqhiyah yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam memutus perkara tersebut yaitu adalah yang pertama menggunakan darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih, yang berarti
menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik manfaat. Adanya pertimbangan hakim yang menggunakan kaidah ini dikarenakan ilat yang diinterpretasikan dengan lafaz mafsadat adalah adanya hal yang lebih buruk apabila ikatan perkawinan yang mengikat mereka berdua masih terus berjalan dengan tanpa adanya keharmonisan dan kerukunan. Justru yang akan terjadi hanyalah hubungan yang terus memburuk dan lebih besar dari sebuah percekcokan. Bisa jadi akan berlanjut ke perbuatan seperti pemukulan atau sebagainya yang ada dalam KDRT. Nah, berbicara tentang mafsadat, apabila maslahat dan mafsadat berkumpul dan pertimbangannya sepadan antara keduanya, maka mendahulukan menghindari manfaat itu lebih didahulukan. Ini diambil dari kitab Al-Ashbah wan Nadhair Asy-Syuqi. Dari kata-kata ini bisa disimpulkan jika masalah dan mafsadat itu berkumpul dan pertimbangannya mafsadat itu lebih besar, maka sudah jelas menghindari manfaat itu lebih penting dan harus didahulukan daripada mengambil manfaat tersebut. Dikarenakan dalam sesuatu perkara yang dilarang memiliki unsur-unsur yang dapat merusak dan menghilangkan hikmah dari larangan itu sendiri. Lain halnya dalam sesuatu yang diperintah. Kemudian, Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro juga menggunakan kaidah fiqhiyah lain yang berupa ad-dhararu yudfa'u biqadril imkan, yaitu artinya kemudaratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin. Kaidah fiqhiyah ini memiliki garis besar di unsur dharar yang masih belum atau akan terjadi. Berbeda dengan kaidah ad-dhararu yuzal yang merupakan kaidah pokok, di mana kaidah ini lebih kepada unsur dharar yang telah terjadi. Dalam kitab Al-Wajiz fi Idah Al-Qawaidil Fiqhiyah Al-Kulliyah dijelaskan bahwa hadhil qa'idatu tufidu wujub daf'id dharari qabla wuqu'ihi bi kullil wasaili wal imkaniyatil mabtaha. Pada takbir berikut menjelaskan bahwasanya kaidah ini memiliki faedah kewajiban menghindari kerusakan sebelum tiba dengan perantara apapun dan segala kemungkinan yang ada yang dapat diperoleh. Kaidah ini lebih kepada upaya preventif atau upaya pencegahan yang dinilai lebih baik dilakukan ketimbang upaya kuratif atau upaya penghilangan, seperti jargon yang dikenal dalam dunia kedokteran, yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Dua kaidah ini juga sejalan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, la darara wa la dirara. Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain. Perkawinan yang terus dipertahankan akan menimbulkan kemudaratan yang berkepanjangan dan berpotensi tidak ditemukan kepastian kebaikan di antara mereka. Bahkan akan membuat keduanya sama-sama menderita akibat perselisihan yang terus-menerus. Setelah mediasi pun masih menemui jalan buntu. Maka perceraian harus dilakukan. Itu adalah jalan terakhir. Dari pemaparan tersebut, dari permasalahan tersebut, maka Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro memberikan putusan kabul untuk gugatan penggugat. Demikian presentasi dari saya, Faris Sultani Putra. Apabila ditemukan kesalahan baik ucapan atau perbuatan, saya memohon maaf sebesar-besarnya, karena al-khata'u minan nas wasyawab minallah. Astaghfirukum haqqal istighfar. Asallahu an yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Ila liqa'i ma'as salamah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.